Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini dapat berjumpa kembali pastinya di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Beranda Dakwah, senang sekali rasanya saya Meilita Aulia dapat menjumpai pemirsa kembali pada sore hari ini. Dan alhamdulillah juga kita telah kedatangan narasumber yang mana beliau juga merupakan salah seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sehat ya. Iya. Alhamdulillah. Kita doakan bersama semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat ya, Bu. Baik pemirsa Beranda Dakwah, pada sore hari ini tema kita menarik sekali nih. Bagaimana sebagai seorang perempuan yang kuat dalam hal apa? Nanti akan kita ketahui dari Ibu Rizka. Mungkin kepada Ibu langsung saja, silahkan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sanjung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berjumpa kembali dalam acara Beranda Dakwah. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema menjadi muslimah yang kuat, gitu. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah, kita pernah mendengar pastinya ya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Mukmin yang kuat, mukmin yang lebih kuat, lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, dalam konteks ini makna kuat itu apa sih? Gitu. Apakah memang yang kuat itu orang yang selalu mengandalkan ototnya misalnya kan? Nah, ternyata kontekstualisasinya adalah kuat di sini bisa diartikan sebagai kekuatan sehat, kemudian intelektual, kemudian ekonomi misalnya. Nah, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini gitu, di mana harga sebuah kesehatan itu sangat berharga dan sangat luar biasa. Bayangkan jika kita dalam keadaan sakit misalnya, kita akan terbatas untuk melakukan apapun itu, bahkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap hari misalnya, aktivitas rutin gitu, semuanya akan terhenti, bahkan tidak bisa sama sekali kita lakukan. Nah, tapi ketika kita sehat, kita akan lebih mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melakukan kewajiban sholat, melakukan sunnah-sunnah yang lainnya, amalan-amalan, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Nah, kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan beberapa inspirasi dari kedua ummul mukminin kita ya. Jadi ada Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Dan kita pasti, saya yakin ini para umat muslim seluruh dunia tidak asing lagi ketika mendengar nama beliau ya.
Jadi yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Beliau ini merupakan sosok saudagar yang sukses, perempuan pekerja, perempuan karir yang sejak awal menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ini sudah menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa, raga, dan kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam. Nah, seperti itu. Karena awal dulu ketika beliau menikah, beliau sudah menjadi seorang saudagar yang hebat, ya kan? Yang sosok yang luar biasa. Padahal saat itu Rasulullah ya masih jejaka ya, umur 25 tahun gitu. Tapi dengan ketulusan hati, beliau juga menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam dan yakin menyerahkan seluruh jiwa raga bahkan hartanya untuk dakwah Islam. Jadi itu merupakan luar biasa lah beliau ini inspirasinya. Nah, yang selanjutnya adalah Sayyidah Aisyah gitu. Beliau ini juga tidak kalah powerful ya, sebagai sosok perempuan muslimah yang luar biasa dari segi intelektualnya. Beliau ini perawi hadis yang telah merawikan hadis banyak sekali. Nah, bahkan beberapa sahabat gitu, ketika ada permasalahan tidak tanggung-tanggung datang ke Aisyah dan bertanya, dan dari situ mereka mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, jadi memang Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah ini memang sosok muslimah yang luar biasa. Yes, baik. Oke, baik pemirsa, di balik tema kita pada hari ini ada dua sosok seorang Ummul Mukminin yang bisa kita jadikan contoh terlebih bagi kaum perempuan. Nah, pasti penasaran seperti apa sosok Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah ini. Jadi untuk pemirsa semua jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah, dan kita masih dengan tema wanita yang kuat, muslimah yang kuat. Dan tadi sudah Ibu Rizka bilang bahwa ada dua sosok Ummul Mukminin yang bisa kita jadikan inspirasi menjadi seorang wanita yang kuat itu seperti apa, yaitu ada Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Mungkin langsung aja bisa dilanjutkan Bu, seperti apa sih sosok Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah ini? Silahkan Bu. Oke. Baik, terima kasih. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah. Sosok saudagar yang sukses, perempuan karir, perempuan pekerja itu adalah Sayyidah Khadijah. Ya. Jadi kehadiran Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Nabi Muhammad ini sangat memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kepada kehidupan Nabi, tapi juga kepada kehidupan umat Muslim secara luas gitu. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah ini meninggal, sampai-sampai sedih sekali Rasulullah itu kan, sampai tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan. Jadi sangat kehilangan sosok Khadijah ini. Nah, karena beliau ini adalah sosok ibu rumah tangga. Sosok ibu rumah tangga. Beliau kan juga sebagai seorang istri. Nah, jadi antara kehidupan di rumah dengan karirnya itu berjalan beriringan gitu. Nah, kemudian sedikit saya menyinggung tentang Sayyidah Aisyah. Aisyah ini kan putri dari Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, beliau ini karena tingkat kecerdasannya yang luar biasa, itu bisa merawikan sampai 1.200 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah gitu. Nah, saya juga yakin gitu kan. Jadi tanpa adanya khasanah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini, tentu kontribusi pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam tentunya tidak akan sebesar saat ini gitu. Jadi kontribusinya dalam hal pemikiran meriwayatkan hadis itu juga sangat luar biasa begitu. Nah, kiprah dua orang Ummul Mukminin ini setidaknya menggambarkan kenyataan bahwa sejarah Islam itu tidaklah sepi dari keterlibatan perempuan. Nah, seperti itu ya. Bahwa kiprah perempuan itu juga tidak kalah penting dari kiprah laki-laki. Nah, dan mereka itu menjalankan tugas sebagai ibu, istri, dan juga aktif memikirkan kepentingan umat, kepentingan publik. Nah, seperti itu.
Nah, memang para perempuan ini dengan laki-laki memiliki kodrat yang berbeda, tetapi mereka memiliki kesempatan peluang yang sama untuk berkiprah di ranah publik juga, tidak hanya di dalam rumah gitu. Nah, kalau kita melihat misalnya ada orang yang mendikotomi, misalnya membedakan gitu. Kalau kita menjadi istri hanya boleh aktif di ranah domestik saja, tapi yang laki-laki harus di ranah publik saja. Nah, terkadang pembagian peran yang sangat kaku ini juga akan menimbulkan sesuatu yang kaku juga. Misalnya implikasinya karena laki-laki itu diidentikan dengan ranah publik, kemudian si perempuan juga sangat menikmati di ranah domestik, akhirnya yang laki-laki misalnya nggak mau bantuin istrinya nyuci piring. Kemudian yang perempuan misalnya dulu pas kuliah, pas sekolah luar biasa cerdas, luar biasa aktif di organisasi, tapi ketika menikah mungkin dia meyakini bahwa tugas perempuan itu hanya di wilayah domestik, akhirnya dia tidak mau mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah dia miliki. Akhirnya dia tidak mau memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat atau kemaslahatan publik gitu. Dia taunya hanya di rumah gitu. Sedangkan ketika kita berbicara tentang kontribusi dan ingin berkontribusi secara luas ya, itu akan sangat bermanfaat ketika perempuan pun juga memikirkan hal-hal yang bersifatnya publik. Ketika mereka bisa berkontribusi untuk keluarga, tapi juga misalnya mereka memiliki majelis taklim ataupun menjadi pengajar yang bisa mengajari banyak orang di situ. Nah, itu kan ilmu dia lebih bermanfaat gitu kan, katanya sebaik-baik muslim itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, apalagi dalam ranah yang lebih luas. Nah, dalam hal ini gitu kan, jelas Islam itu sangat mengecam budaya patriarki. Budaya patriarki itu adalah kuasa ayah yang menomorduakan perempuan. Jadi pandangan bahwa ya sudah perempuan di rumah saja gitu kan, karena kita misalnya nggak bisa nggak bisa cari duit, misalnya kita nggak bisa melakukan hal-hal yang sifatnya bernilai ekonomis, akhirnya kita hanya di wilayah reproduksi saja gitu. Nah, padahal dia berpotensi sama juga seperti yang laki-laki. Nah, itu kan sayang sekali. Bayangkan kalau itu misalnya satu orang perempuan yang berpikir demikian. Tapi kalau sudah banyak perempuan yang berpikir demikian, terus kemana ini larinya para perempuan yang hebat-hebat ini kan? Masa iya setelah menikah semuanya hilang seperti ditelan bumi misalnya loh ya. Saya harap tidak gitu kan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang konteks dalam berumah tangga, Al-Quran itu menyinggungnya dengan perumpamaan yang indah. Nah, mereka para istri adalah pakaian bagimu dan kamu para suami adalah pakaian bagi mereka. Sama-sama pakaian loh ya. Sama-sama, jadi punya hak, saling menghebatkan ya kan, saling memberi akses, tumbuh bersama. Nah, harusnya kan muncul sebuah kesalingan yang apik dalam berumah tangga. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah, siapa yang harus menyuruh-nyuruh, siapa yang harus disuruh-suruh. Nah, itu. Jadi harusnya ada sebuah kesalingan gitu yang harmonis. Nah, seperti itu. Nah, misalnya predikat mencari nafkah itu kan untuk laki-laki. Nah, itu ya sifatnya untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan jaminan keteladanan yang baik. Bukan berarti ketika dia menjadi kepala keluarga pencari nafkah kemudian semena-mena dengan orang yang dicarikan nafkah misalnya kan. Nah, dalam konteks ini perempuan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi gambaran sosok dari seorang Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Aisyah yang bisa kita contoh ya, menjadi seorang muslimah yang kuat dalam artian kuat intelektual, yang cerdas, yang bahkan perempuan yang zaman sekarang tuh yang setelah menikah harus di rumah gitu, tidak mesti seperti itu juga Bu ya. Betul. Kalau kamu cerdas gitu silakan raih cita-cita. Iya, seperti itu loh. Oke, baik pemirsa, dan setelah ini masih banyak penjelasan atau sosok-sosok Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Aisyah yang bisa kita contoh sebagai seorang muslimah yang kuat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Dan kita masih dengan tema muslimah yang kuat. Tadi Ibu udah menjelaskan, memberitahukan kepada kita sosok Ummul Mukminin, ada gambaran Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Tapi sebelum kita mendengarkan kelanjutan sosok Ummul Mukminin ini kembali, saya mau mengingatkan untuk pemirsa semua yang ingin bertanya, langsung saja hubungin kita di nomor 0852 8961 0044. Nanti pertanyaan terpilih akan kita bacakan dan langsung dijawab oleh Ibu Rizka. Mungkin langsung saja dilanjutkan, Bu. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih ya. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sayyidah Khadijah itu inspirasi sebagai muslimah pengusaha, ya kan? Nah, padahal dalam dunia usaha itu kan terkenal sangat keras ya, karena semua orang bisa berlomba-lomba untuk ya mencari dan melakukan perdagangan gitu kan, melakukan perniagaan dengan pihak lain. Nah, itu biasanya lebih keras itu. Nah, tapi Sayyidah Khadijah bisa. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip beliau ketika melakukan bisnis itu yang juga patut kita teladani ya. Kita harus terinspirasi dari itu. Jadi menjadi sosok muslimah entrepreneur misalnya gitu kan. Sekarang macam-macam kan istilahnya kan. Ada mompreneur apalagi itu. Wanita karir. Jadi sambil mencari menjaga anak di rumah, dia juga aktif bermedsos untuk berbisnisnya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini jangan sampai kita membatasi diri untuk mengartikan bahwa pengusaha itu adalah ya seperti melakukan perdagangan yang besar gitu. Maksudnya hanya yang besar-besar saja gitu kan. Tapi itu semua kan pastinya dimulai dari yang kecil dulu, misalnya online shop. Nah, itulah. Ya. Jadi prinsip-prinsip itu ada prinsip tauhid, prinsip motivasi, otomatis ya kita harus memiliki keyakinan yang kuat ya, termotivasi bahwa apalagi ini berkaitan dengan yang namanya prinsip niat. Jadi semua yang kita lakukan dalam berdagang, dalam menjadi pengusaha, berbisnis itu adalah lillahi ta'ala gitu. Jadi diniatkan untuk beribadah gitu. Jadi ketika berbisnis misalnya kita jualan hijab misalnya kan, jualan jilbab gitu ya, diniatkan untuk beribadah gitu kan. Mengajak orang perempuan untuk berhijab, bisa ya seperti itu. Atau misalnya kita itu niatkan untuk menolong orang gitu. Gimana ya kok bisa menolong gitu. Jadi orang yang mencari jilbab yang bingung, ya udah saya tolong dengan saya memberikan produk yang bagus, yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini siapapun itu pasti bisa menjadi sosok pengusaha sukses itu ya, sekalipun perempuan. Karena banyak sekali loh pada faktanya perempuan-perempuan yang sukses juga menjadi pengusaha gitu. Kemudian ada lagi prinsip amanah. Nah, ketika kita menjadi pengusaha, berdagang, berbisnis ya harus amanah, jujur, timbangannya nggak boleh dikurang-kurangin ya kan. Kalau memang bagus bilang bagus, kalau misalnya kurang bagus ya berbicaralah apa adanya gitu kan. Mungkin ketika kita mengatakan kurang bagus, tapi kita kasih dari aspek lain yang mungkin bagus, jadi sebagai imbangnya. Nah, itu harus dijunjung ya. Prinsip amanah itu transparan, akuntabel kayak gitu. Terus prinsip aktualisasi diri itu juga. Jadi namanya aktualisasi diri itu untuk memaksimalkan potensi yang ada dalam diri. Gitu. Jadi selain kita berdagang ini hanya untuk misalnya memperkuat perekonomian, tapi kita juga bisa beraktualisasikan diri, karena ingat ketika kita kuat dalam ekonomi, kita akan lebih mudah loh untuk menolong orang lain gitu kan, untuk berdakwah ya kan, membelanjakan harta kita di jalan Allah. Nah, itu akan lebih mudah. Nah, kemudian di sini juga ada prinsip silaturahim. Iya. Jadi ketika kita berjualan, berbisnis, ternyata itu menyambung silaturahim. Dan
bertemu dengan banyak orang, otomatis kita baru. akan terasah cara berkomunikasi pastinya gitu kan, memiliki jejaring yang banyak. Dan katanya kalau saat ini tuh lebih banyak jaringan itu lebih banyak rezeki katanya. Iya, lebih saat banyak ini relasi, lebih banyak rezeki ya. Jadi teman-teman di sini ya kalau memang ingin menekuni bidang itu ya perbanyak silaturahim ya, bangun jaringan yang bagus, yang baik gitu. Nah, sosok paripurna Sayyidah Khadijah ini tergambarkan dalam kitab-kitab sejarah ya. Jadi teman-teman kalau ingin mencari role model, tokoh panutan itu jangan tanggung-tanggung gitu. Kadang kita terinspirasi oleh sosok yang mungkin dampaknya itu, ini dia terinspirasi dari pemain TikTok misalnya ya. Saya nyebut merek ini, mohon maaf ya. Jadi contohlah, carilah role model itu yang benar-benar memiliki dampak yang luas gitu loh. Jadi kita tidak hanya termotivasi untuk melakukan kebaikan dalam lingkup kecil, tapi juga terinspirasi untuk melakukan kebaikan dalam lingkup yang lebih luas. Nah, contohnya ini sangat tepat kalau Sayyidah Khadijah sebagai wanita karir, perempuan pekerja, terus kemudian Sayyidah Aisyah itu kan sebagai tokoh intelektual yang luar biasa. Nah, itu patut kita jadikan role model dalam hidup. Jadi kita kepoin ya semua riwayat beliau itu sejak lahir misalnya kan kebiasaan-kebiasaan apa gitu. Kita harus tahu itu karena kita ingin meneladani. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita ingin meneladani sedangkan kita sendiri tidak tahu sosoknya itu seperti apa. Betul. Nah, jadi itu ya, carilah role model yang benar-benar memiliki dampak yang sangat luas untuk masyarakat. Oke, baik pemirsa, tuh tadi kata Ibu Rizka kalau misalnya kita mau mencontoh sosok muslimah yang kuat, contohlah seorang Sayyidah Khadijah dan juga Sayyidah Aisyah. Dan setelah ini kita akan berada di sesi tanya jawab. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan terpilih yang sudah masuk di nomor kami. Jadi pertanyaan pertama nih Bu, dari Geles yang ada di Sempaja. Pertanyaannya, jika ingin menjadi seorang Khadijah, tips-tipsnya itu seperti apa Bu? Bagaimana? Karena kedepannya saya ingin menjadi perempuan karir nih Bu. Nah, menarik nih Bu ya. Iya. Silahkan Bu, langsung dijawab. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya gitu. Kalau ingin menjadi wanita karir, tips-tipsnya apa gitu kan? Karir di sini juga luas ya artinya gitu. Bisa sebagai pengusaha, bisa sebagai seorang pegawai. Nah, yang penting selebgram boleh. Yang penting itu berhubungan dengan publik ya gitu. Tips-tipsnya apa yang penting ya? Yang pertama misalnya ya, kamu tuh harus yakin gitu loh dengan keinginanmu itu, karena nanti di jalan ketika kamu menginginkan sesuatu itu pasti ada beberapa mungkin godaan lah ya, misalnya untuk menikah di usia yang sangat muda gitu kan misalnya, ya enggak apa-apa, tapi harus diimbangi dengan kompetensi diri apa sih yang harus ditingkatkan gitu. Jadi misalnya saya ini minatnya sebagai apa, misalnya minat sebagai penyanyi ataupun minat sebagai jurnalis dalam pengen jadi wartawan misalnya, atau saya ini suka banget kalau mengajar misalnya, itu kamu tekuni dari hal-hal yang menjadi kesukaanmu, itu kamu tekuni gitu. Dan malah itu menjadi sebuah keutamaan jika hal-hal yang kamu sukai, hobimu itu akan menjadi pekerjaanmu gitu. Jadi kamu akan menjalankan semuanya itu dengan enjoy gitu. Misalnya saya suka itu kalau ngajar, saya suka ngomong, saya suka berinteraksi dengan orang banyak. Oh ya udah, kamu lanjutin itu sekolah sampai tinggi kan. Kemudian, nah nanti kamu bisa menemukan di situ passionmu di mana. Kemudian kamu intinya harus menikmati pekerjaanmu gitu, karena hal-hal yang dipaksakan, misalnya saya nggak pengen jadi ini kok tiba-tiba dipaksa jadi ini, nah itu bisa ya akan membuat dirimu tersiksa, ya terpaksa gitu, dan mengurangi keberkahan, bisa jadi seperti itu. Pertanyaannya semoga bisa terjawab ya. Jadi apapun yang pengen kamu lakuin atau apapun yang pengen kamu wujudkan
dengan hati agar kamu juga melakukannya bisa menikmati, enjoy ya. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Mauliani yang ada di Jalan Siti Aisyah. Apa saja tantangan bagi perempuan karir? Sepertinya penanya-penanya ini banyak yang ingin menjadi perempuan karir. Iya benar. Tantangan itu akan selalu ada. Mau jadi apapun itu pasti ada aja tantangannya. Apalagi menjadi perempuan karir gitu kan. Karena jangankan untuk berkarir ya. Terkadang untuk sekolah tinggi pun orang itu kalau melihat perempuan itu pasti akan sedikit terganggu. Bahkan banyak terganggu oleh stereotip kalau kamu sekolah tinggi-tinggi nanti kamu susah dapat jodoh misalnya kan. Kayak gitu. Nah, itu harus kita halau ya. Intinya perspektif cara pandang seperti itu harusnya udah selesai. Jadi kamu fokus, yakin gitu apa yang kamu sukai, kamu lakukan dengan sepenuh hati. Nah, gitu. Tantangannya itu selain stereotip juga bisa jadi tantangannya ketika kita memasuki dunia pernikahan, itu akan ada tanggung jawab bertambah ya kan? Tanggungan, terus hal-hal tugas-tugas kita akan bertambah. Jadi memang hanya orang yang memiliki tekad yang kuat itu yang akan bisa menyeimbangkan antara pekerjaan publik dan di rumah sebagai istri, sebagai ibu gitu. Dan itu kalau memang bisa melakukan keduanya itu luar biasa. Iya, baik. Itu tadi jawaban dari Ibu tentang pertanyaannya Mauliani. Semoga terjawab ya. Dan pertanyaan terakhir Bu, ada dari atas nama Fitri yang ada di Bakungan. Nah, ini pertanyaan cukup rame nih Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang lagu Istri Rasulullah yang hanya menceritakan sisi romantismenya saja? Nah, ini pandangan Ibu nih, pendapatnya Ibu. Mungkin silahkan bisa dijawab Bu. Iya, baik. Oke. Kalau saya sih ya memandang itu sayang sekali ketika kita melihat sosok Sayyidah Aisyah hanya dari segi romantismenya saja. Karena beliau ini tokoh inspiratif ya. Jadi sosok intelektual gitu ya, perawi hadis gitu. Jadi kalau kita cuman menyoroti dari segi romantisnya yang berlari-lari itu, ya kita melewatkan banyak hal gitu. Karena bagi saya harusnya kita meneladani bagaimana sosok perempuan ini bisa kuat secara intelektual gitu. Jadi dia bisa memproduksi ilmu pengetahuan. Kalau konteks sekarang jadi peneliti ya kan. Bisa jadi kita aktif dalam kajian-kajian ilmiah. Nah, kemudian kita juga bisa bekerja di ranah publik sebagai sosok yang bisa menyebarluaskan dakwah Islam, menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira itu yang paling kontekstual ya. Jadi kita bisa meneladani dari segi intelektualnya. Nah, gitu. Apalagi ada lagi kemarin itu misalnya seperti kasus Aisyah Wedding itu kan. Itu seakan-akan melihat dari segi pernikahan dalam usia yang sangat muda, bahkan pernikahan anak gitu kan, jelas-jelas pernikahan anak itu dilarang karena dari segi alat reproduksinya yang mungkin belum matang ya, belum sempurna. Terus kemudian dalam hal emosional itu juga emosinya masih belum stabil misalnya. Karena nanti setelah menikah kita akan dihadapkan oleh banyak hal. Iya. Jadi tidak sesederhana ketika kita masih single gitu kan, yang kita pikirkan hanya diri kita. Jadi kalaupun mau menikah kita harus benar-benar mempertimbangkan ya aspek kesiapan. Betul. Mental, psikis, ekonomi semuanya ya. Jadi biar nanti setelah menikah kita tetap bahagia gitu kan, tetap bisa berkembang, mengaktualisasikan diri gitu, tidak hilang ditelan bumi. Oke, baik pemirsa, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah terjawab dan dijawab langsung oleh Ibu Rizka, dan juga semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang lain di rumah ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir program Beranda Dakwah pada sore hari ini. Dan tema kita muslimah, seorang muslimah yang kuat.
Mungkin setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini dan dimohon untuk ditutup doa, Bu. Mungkin silahkan. Baik, terima kasih. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah mengapa Allah lebih menyukai muslimah yang kuat ketimbang yang lemah, gitu kan. Nah, dikarenakan saat kuat tentunya kita akan lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk melaksanakan amalan-amalan, lebih mudah untuk menebar manfaat, bersedekah, berinfak, dan menolong yang lemah. Nah, sehingga dampaknya ketika seorang muslimah itu kuat, maka dia akan lebih mudah untuk mendapatkan posisi tawar tidak hanya dalam lingkup masyarakat tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inspirasi yang kita peroleh dari Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah hendaknya menjadi acuan oleh para muslimah dalam berkarya. Ya, misalnya jika ingin menjadi perempuan karir, pengusaha, akademisi, peneliti, ibu rumah tangga yang cerdas, silakan saja. Asalkan jangan sampai kita menjadikan alasan karena keperempuannya sehingga kita malah menjadi kontraproduktif. Nah, demikian kesimpulan pada kali ini, dan mari kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu tadi kesimpulan yang diberikan oleh Ibu Rizka tentang tema kita pada hari ini, yaitu menjadi seorang muslimah yang kuat. Ada sosok Ibunda Sayyidah Khadijah dan juga ada Sayyidah Aisyah. Terima kasih saya ucapkan buat Ibu Rizka yang telah memberikan kisah tentang sosok Sayyidah dan juga Sayyidah Aisyah. Semoga kita khususnya sebagai seorang perempuan dapat mencontoh Ummul Mukminin sebagai sosok muslimah yang kuat. Dan untuk itu pemirsa Beranda Dakwah, jangan lupa untuk terus saksikan Beranda Dakwah setiap hari Rabu jam 4 sore di Tepian TV. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.